Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yamasta Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya, Zahra Febrianti. Nah, hari ini saya berada di Jonggol. Saya sudah janjian bersama Pak Ustadz Rahmat Hidayatullah. Di sini saya ingin menanyakan seputar tentang wakaf. Yuk kita ke sana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Ustadz sedikit telat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, berkat nikmat Allah dan doa dari semua saudara-saudara sekalian, kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan penuh barokah. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai wakaf. Nah, pengertian wakaf itu apa sih Pak Ustadz? Wakaf, kalau dalam bahasa Arab atau dalam ilmu tajwid, istilah wakaf itu artinya berhenti ya. Kalau didefinisikan dengan wakaf, wakaf itu artinya menahan harta atau sebagian harta yang tidak digunakan tapi untuk digunakan untuk kemaslahatan umat. Para ulama dan dari empat mazhab sepakat bahwa pengertian wakaf seperti itu. Maka orang-orang yang berwakaf artinya sudah menghentikan manfaat harta untuk lainnya, tapi untuk digunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, kurang lebih seperti itu definisi wakaf ya. Syarat dan ketentuan wakaf itu apa saja ya Pak Ustadz? Mengenai wakaf, syarat dan ketentuannya, yang namanya wakaf itu yang pertama harus ada muwakif. Artinya orang yang mewakafkan barang yang akan diwakafkan itu. Muwakif itu artinya pemiliknya. Yang kedua adanya nazir. Nazir itu artinya orang yang bertanggung jawab terhadap harta yang diwakafkan. Jadi harus ada yang bertanggung jawab ya, harus ada hitam di atas putihnya. Kemudian yang ketiga, barang yang diwakafkan. Misalnya kendaraan atau tanah atau rumah, itu jenis barangnya. Kemudian yang keempat harus ada ijab kabul atau serah terimanya ya. Jadi antara yang muwakif ke nazir itu harus ada ijab kabulnya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakafkan harta saya, langsung dijelaskan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Ya, jadi ketentuannya itu ya, ada muwakif, ada nazir, kemudian ada barang yang diwakafkan, yang keempat ada ijab kabul untuk kepentingan apa. Baik Pak Ustadz, siapa saja sih yang wajib berwakaf? Untuk masalah wakaf, ketentuannya adalah orang yang sudah balik, kemudian dia mempunyai kemampuan atas keinginan sendiri. Jadi wakaf itu betul-betul timbul dari hati nurani sendiri. Kalau mengacu kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kesadaran berwakaf itu adalah iza matabnu adam in qata amaluhu illa bin salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah. Jadi wakaf itu harapannya adalah menjadi pahala yang terus mengalir sampai nanti ketika kita sudah mati atau sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharapkan dari gerakan wakaf itu. Jadi wakaf itu adalah kesadaran diri sendiri. Orang sudah berakal, sudah balik, kemudian dia punya kemampuan dan timbul dari hati nurani sendiri. Nah Pak Ustadz, apa sih wakaf produktif itu? Untuk wakaf produktif, setiap muwakif tentu mengharapkan apa yang diwakafkannya itu pahalanya memanjang atau mengalir terus. Nah, salah satu yang disebut wakaf produktif itu contohnya adalah pertanian dan peternakan. Karena dari pertanian itu dia mewakafkan lahan pertanian, kemudian dikelola dari bulan ke bulan, menghasilkan, dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh fakir miskin atau para yatim atau duafa. Itu namanya wakaf produktif. Bisa juga untuk peternakan, sama. Peternakan juga hasilnya bisa terus menerus, bisa memberdayakan orang banyak, modalnya dari wakaf. Dan apalagi hari ini di Yamasta Indonesia sudah dijalankan wakaf produktif dalam bentuk pertanian dan peternakan. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan para muwakif, apa yang bisa diberikan dalam wakaf produktif ini. Demikian. Oh iya Pak Ustadz, apakah tanah yang diwakafkan itu bisa dialihfungsikan atau dijual untuk keperluan lain? Ya, untuk wakaf, yang namanya orang sudah mewakafkan artinya dia hartanya sudah mengikhlaskan untuk dimanfaatkan untuk masalah umat. Kalau kemudian ada satu saat orang ingin menjual wakaf atau dari ahli warisnya menuntut hartanya ini untuk diwakafkan, setelah adanya ijab kabul atau serah terima wakaf, maka harta itu tidak bisa diperjualbelikan. Bahkan undang-undang di negara Republik Indonesia ini mengancam adanya hukum pidana bagi orang yang menjual belikan wakaf, dan ada dendanya senilai 500 juta rupiah. Maka untuk itu, yang namanya wakaf itu
tetap setelah ada ijab kabul tidak bisa dialih fungsikan ke yang lain, tetap digunakan untuk kemaslahatan umat ya. Baik Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, apakah kalau ada orang non-muslim yang ingin berwakaf tanah itu termasuk wakaf atau pahala saja ya Pak Ustadz? Pada hakikatnya wakaf itu adanya di dalam ajaran Islam. Ya tadi memberhentikan hartanya semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Maka jika ada orang non-muslim mewakafkan hartanya atau tanahnya, secara penerimaan tentu diterima. Namun secara pahala, dalam Islam selalu mengajarkan bahwa setiap pahala yang kita laksanakan, yang kita dapatkan itu gantungannya adalah sholat. Maka di akhirat Rasulullah menerangkan dalam hadisnya, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sehal yang paling utama yang akan dievaluasi, yang ditanyakan pada seorang hamba adalah sholatnya. Maka ibadah kita, zakat, sodako, termasuk di dalamnya wakaf, itu adalah gantungannya sholat. Ketika ada gantungannya sholat, itu pahala yang lain akan bisa menempel. Namun jika tidak sholat atau di luar agama Islam, wallahu a'lam bishawab, itu di luar kewenangan kita. Namun secara hukum Islam, Islam hanya menuliskan pahala itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat sebagai tiang agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk waktu dan penjelasan tentang wakaf. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk sahabat Yamesta semua dan diri saya sendiri. Amin, amin ya rabbal Saya alamin. pamit ya Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Pak. Terima kasih. Nah, sahabat Yamesta Indonesia, tadi kita sudah menyaksikan penjelasan dari Pak Ustadz Rahmat Hidayatullah mengenai wakaf. Jika ada sahabat donatur yang berniat untuk berwakaf di Yamesta Indonesia, maka segeralah, karena pahalanya terus mengalir sampai akhirat nanti. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Zahra Febrianti, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, mari berwakaf di Yamesta Indonesia.